Sunsin, yaitu meta yang bisa dibilang sudah cukup lama yang baru aja balik di WSL game pertama ini. Kita bakal lihat aja langsung game pertama, RQ Mika versus Dewa United Eve masih bersama Coleus dan juga Chippy tentunya. Sudah terlihat peran masing-masing hero di masing-masing laning phase. Dan bahkan kini teman-teman di rumah juga lagi-lagi Chippy ngetik jangan lupa untuk download Lita. Karena Lita adalah pemabar sekalian setiap saat. Namun NG kini udah mulai bermain dengan sangat nakal dengan mengaktifkan Smart Missile yang mengikis health bar dari Arachi. Sehingga Arachi harus mulai hati-hati dan mundur di area balik taruh mid lane. Betul. Dimana powerful buff-nya kali ini benar-benar masih mencoba untuk diganggu kah? Masih bisa didapatkan dan oke, ternyata Jauhead ini sebagai roamer ya. Berarti junglernya adalah Julian, kita lihat. Bahkan tadi ada House Shock dilempar dan Jenny dipikir ke arah depan. Ichel berhasil mendapatkan first blood-nya di area bottom lane. Tapi lihat di mid lane masih terjadi team fight. Di mana adanya ejector dilempar menurut ke arah Katzi. Tapi dia pun masih bisa selamat karena darahnya juga cukup tebal. Advantage diamankan oleh RQ Mika khususnya di area gold lane. Di mana Ichel berhasil mendapatkan modal yang bagus. Tapi di area mid lane Gyogoy udah mulai menjadi bulan-bulanan dari dua hero Dewa United. Namun dia masih bisa selamat dan berlindung. Bahkan di area balik tarat dan masih sempat melakukan clearing terhadap wave minion sebelum ia pulang untuk melakukan recall. Bahkan S udah mulai melakukan invasi ke Orange Ball milik dari Dewa United Eve. Dan memang Brody untuk berhadapan dengan Clean ya. Based on range, jelas Clean pasti menang dari segi range-nya. Itu bakal sedikit kesulitan kalau memang Brody-nya nggak dibantuin. Dan ini udah kerugian bagi Cherry. Karena memang dia udah ketinggalan satu buff. Dan nantinya ketika Turtle itu muncul, harusnya RQ Mika sedikit lebih diunggulkan. Ya benar banget, ini udah cukup kerugian yang mendalam dari Dewa United Eve. Tapi di area bawah Ichel sudah mulai digengki Lodo Hero dari Dewa United Eve. Dan berhasil ditumbangkan begitu saja dengan area damage yang diberikan dari Areci dan juga Jenny. Dan kalau terjadi di area bawah, membuat Brody sedikit punya space untuk melakukan plating. Namun di area Turtle Pit, Lele Pinkat dan juga S sudah mulai talking ke objektif tersebut kali ya. Wow, ini movement sebenarnya dari Dewa United agak sedikit pasif ya bisa kelihatan ya. Walaupun memang goal difference gak jauh. Mungkin mereka bakal coba untuk bermain lebih objektif seperti yang sekarang. Mencoba untuk plating di area bottom lane walaupun Cherry-nya sedikit dicicil oleh Ichel. Dan lihat Yogo yang mencoba untuk datang. Darkening di pop up, mencoba untuk menggunakan Chaos Assault-nya. Dan bahkan di ejector begitu saja Cherry-nya tumbang. Reward manipulation dari Aura. Mencoba untuk menghambat S kabur ke arah belakang sana. Dan pertukarannya jungler tukar jungler. Yes, jungler untuk jungler equal dari segi pertukaran tentunya. Walaupun dari RQ Mika mendapatkan advantage, Mika Turtle berhasil ia amankan di mid yang sebelumnya. Dan kini mereka coba untuk mulai bermain aman kembali. Di sisi lain, AG udah mulai mengaktifkan Smart Missile yang membuat Cherry harus mundur dengan Restless yang ke belakang. Ejector bener-bener gangguin banget dan nge-buying time supaya Cherry diperlambat untuk bisa mengamankan objektif tersebut, Coleus. Karena memang butuh space lebih tepatnya. Tapi lihat Arachi-nya ternyata berhasil untuk men-take down NG yang memang tadi lagi sendirian juga. Ini sedikit balas-membalas ya dari kedua tim. Walaupun memang benar-benar RRQ di sini nggak mau ngasih kendor. Dia terus-terusan melakukan invasion ke arah jungle milik Dewa United Eve. Tapi lihat di arah mid lane Gyogoy udah mulai sekarat banget. Flick out ke arah belakang Jenny. Nggak connect tadi ke arah Gyogoy. Bahkan Void Blast-nya itu bisa tetap bikin Gyogoy hidup. Yes, masih bisa mundur ke area belakang tentunya. Walaupun Lele Pinkan kini udah bermain nakal. Cherry dalam bulan-bulanan seorang Lele Pinkan dalam bahaya, coba mulai mundur untuk bertahan. Tapi dia langsung ke arah objektor buat Lele Pinkan berhasil men-take down ke area jungle. Seorang Dewa United ini NG coba untuk mulai bertahan dari gempur yang diberikan dari Aura dan juga Kartzi. Tapi ternyata dari sisi Aura Mika, RQ Mika masih bisa mundur ke area belakang. Betul. Kayak kirain tim baru lagi baru muncul di WSL. Sorry guys. Civi, kamu kenapa hari ini gitu? Tapi lihat Ichel di area bottom lane sudah mulai langsung flick out aja ke arah belakang. Mencoba untuk langsung kabur karena seperti yang kita tahu Valentina, Arcane Shade dan Shadow Strike itu benar-benar sakit. Dan Ash udah jadi Genius One barusan dengan adanya sedikit penetration yang nantinya juga bakal nge-stack dari Ash. Itu bakal ngebantu juga damage dari Gyogoy yang bakal menghajar di Irritable. Tapi lihat ini dia Corrosive Strike mencoba untuk dihajar dengan Unstoppable Force. Langsung dilepaskan lagi tadi Torn dapat memori membuat NG-nya langsung tumbang. Dan satu pertukaran yang cukup mahal tentunya karena Robert dibalas dengan yang satu buat total berhasil dari Mika. Rachi masih bawa lebih. Tapi dari Gyogoy masih bisa berlindung di area balik taruh walaupun dari waktu Shadow Babab juga di area bawah. Udah set up gaming dari 4 hero Gyogoy dalam bahaya dan harus tumbangkan begitu saja dari beberapa hero Dewa United. Dan ini dia kompensasi dari kehilangan satu buah objektif Turtle di mana turret yang masih terbawa gold kill berhasil Dewa United amankan.
Tadi Icel langsung lihat ada 4 hero ke arah bottom lane ya kan, dimana bahkan Diogonya pun menjadi korban. Dia langsung mode cemas kau dek, back. Iya, kabur dia langsung ke belakang ya. Tapi lihat NG-nya di sini lagi mencoba untuk one situation, padahal dia nggak tahu di rumput Arachi bersembunyi, unstoppable force, ejector menuju ke arah belakang sana. Arachi-nya mencoba tuh langsung dihajar, tapi ternyata Arachi pun tumbang walaupun sudah mencuri unstoppable force. Wow, shutdown berhasil diamankan. Ini membuat Arachi Mika berhasil mendapatkan satu buah tabungan yang dikumpulkan secara susah payah oleh seorang Valentina atau Arachi. Dan kini Lele Pingkan lagi-lagi mengganggu karena jungle veteran dimiliki oleh Dynamic If. Dan di sisi lain NG benar-benar mengoptimalkan potensial untuk maju ke depan dengan mengisi area rumputan dan Cherry yang lagi-lagi tidak diberikan space untuk bisa mengamankan karya jungle patternnya sendiri, Kolius. So, ini yang sempat Kolius mention, dimana memang marksman sekarang tuh kalau di DPS ya, tapi lihat dulu terjadi teamfight dimana ejector dilemparkan menuju ke arah belakang. Arachi again menjadi korban. Roamer dari Dewa United E pun langsung tumbang, tidak bisa bertahan. Dan seperti Kolius mention, lanjutkan yang tadi dimana Jenny-nya kali ini langsung mencoba untuk di-gank oleh 2 hero dengan 1 bar darah terakhir. Untungnya masih bisa flicker, ternyata NG di belakang mengurungkan niatnya karena NG-nya langsung di sandwich. Cherry-nya mencoba untuk langsung mukul-mukulin dengan lambadanya dan NG pun tumbang. Alright. Ini membuat dari sisi NG yang harus melarikan diri pun digagalkan begitu saja dari hero-hero Dewa United East. Jadi Turtle selanjutnya akan muncul dalam waktu 7 detik lagi dari hero Arachi Mika. Kini sudah mulai mengakuisisi beberapa objektif yang dimiliki oleh Dewa United East. Betul tuh, nanya kakak Obeng Biru udah punya pacar. Jangan Virgi galak, sumpah. Ya, jangan coba-coba godain Virgi, nanti kamu bakal dijewerin. Tapi lihat di area bottom lane ini terjadi swap lane ya, karena memang dari top lane-nya Turret ini udah mulai hancur, dan bahkan Icel pun bergerak juga ke arah top lane. Turtle-nya diurungkan niat, bahkan sedikit taunting dari Gyokoi dengan lakukan recall-recall-nya. Iya, udah coba untuk taunting, dibocil match kali ini dari Arachi Mika. Turtle udah mulai diamankan gitu saja. Tidak ada observasi dari Dewa United membuat mereka tidak bisa kontes ke area objektif tersebut, tapi di area bottom lane. Dari sisi Kenzie udah mulai coba untuk memanfaatkan kekosongan yang ada di area bawah, Kolius. Mau nggak mau ya, karena udah dapetin 1 turret juga kan tadi di bottom lane. Seenggaknya dari Kenzie nantinya bisa untuk melakukan proxy minion ya, atau motong biar nanti minion ini nggak boleh masuk, dan again kasih space menuju ke arah Cherry. Dan untuk memang di bawah menit 12 tuh agak sedikit sulit untuk numbangin Uranus sebenarnya, karena memang dia sustain. Kecuali nanti mungkin udah ada beberapa item anti lancel ataupun anti regeneration, dan memang udah ada damage penetration terutama dari Lunox yang udah di buff, dimana dia tuh scalingnya bahkan sampai 5% total HP. Dan Arachi yang udah mulai terbakar untungnya masih bisa selamat, dan sprintnya tadi langsung di pop up, lari terbirit-birit ke belakang. Untuk pindah serangan dan melakukan recall, dan kini dari sisi Kenzie benar-benar overconfident untuk melakukan clearing dan memotong wave ini di pertengahan turret tier 2. Di daerah mid lane udah set up GG and turn, jadi bukan begitu saja, di mana 1 korban menjadi target utama. Arachi Mika namun bisa mengundur ke arah belakang. Kenzie datang memberikan bola bantu dengan consecration untuk maju ke depan. Lofter udah mulai diaktifkan, tak terkikis damage dan outbar yang dimiliki oleh seorang Kenzie, dan lagi-lagi yang mundur dengan adanya consecration. Akhirnya Age coba untuk mulai memberikan cicilan ke area tubuh dari Lele Pingkan, namun ia masih bisa sprint dan mundur ke area belakang menghindari serangan yang diberikan oleh kawan-kawan dari Dewa United Ifko. Oke, ini kita masuk udah di middle game ya, udah di menit yang ke-8, dimana sebentar lagi Lord juga bakal muncul untuk yang pertama. Jujur kelihatannya memang belum terlalu terlihat terstruktur pergerakan dari kedua tim ya untuk siapa game, tapi lihat dulu di area bottom lane dimana Ejector mengeluarkan Chaos Assault hingga akhirnya sang kaleng kerupuk pun tumbang untuk yang pertama kalinya. Tidak mampu untuk menahan gempuran dari beberapa hero Arachi Mika yang membuat dari sisi Kenzie harus tumbang. Turtle sudah mulai berubah menjadi Lord kita yang pertama, di mana Lord akan menuju ke Lord lagi, dan this is its Lord terspawn di area mid lane. Udah setup dari 4 hero Dewa United untuk menumbangkan center terkait yang memiliki Arachi Mika. Ash ini dia lihat barang rumputan. Gyokoi masih bisa bertahan objektif, tapi NG satu buat super first ejector mengarah ke seorang Arachi langsung di-plot gitu saja, namun real world manipulation save the day buat Arachi still survive, namun NG tidak bisa menahan gempuran yang diberikan dan harus tumbang begitu saja di area rumputan. Ini lane-nya nggak rapi, walaupun dia berhasil untuk dapetin roamer dari Arachi Mika, mereka belum bisa ngelord. Bahkan lihat, Arachi Mika-nya masih berani untuk invasi ke Orange Buff, tapi Retribution sudah mulai dikeluarin sama Ash. Enhanced Chain sudah mulai dilepaskan juga. Kazinya ini damage terlalu sakit karena memang penetration dari Ash sudah cukup sakit banget. Udah terlalu sakit tentunya untuk Ash, melihat exit motionnya baik sekali dengan hanya 1 kali terpick off, sudah mengemban 2 poin kill dan juga 2 poin assist. Kini Arachi Mika udah mulai mengarah karya Lord Fate. Lord
terjadi poking begitu saja. Ditarik ke daerah teritorial buat Dewa United Eve yang coba berisi keras untuk melakukan observasi akan kehilangan objektif tersebut. Karena Yumika kini berhasil mensecure satu buah objektif Lord dan satu buah Mountain Shocker tidak bisa melakukan pengecekan lebih lanjut lagi yang buat Dewa United Eve hanya bisa melakukan defense mechanism saja terhadap objektif Lord yang diamankan. Well, ketika memang Lordnya datang, mereka harus mencoba untuk melakukan defensif, terutama high ground. Yip itu bukanlah hero yang memang bisa clear wave dengan cukup cepat. Tapi dengan adanya Valentina, at least damage-nya ini bakal sedikit sakit juga untuk cepat membantu dari Yip yang melakukan defensif. Walaupun memang harus berhati-hati terhadap Lele Pinkan yang menggunakan hero Masya. Ini dia bisa langsung nge-flank nantinya ke arah Yip. Tapi lihat, kakinya di-ejector lagi dengan 2 barara terakhir. Bahkan kayak sesautnya, sumpah Lunok sekarang pedes banget. Sakit banget sih kok. Iya. Ya kita tahu kan ketika ada hero sustain, health bar-nya lebih besar dari sisi Lunox itu akan memberikan damage yang optimal banget ke arah hero tersebut, dan terlihat tentunya ini dari Dewa United harus mulai menghindari beberapa serangan yang dimiliki karena Yumika dengan Lord yang pertama benar-benar bisa langsung mengatakan di mana Lordnya dengan dampak yang optimal. Revelation sudah mulai dibuka begitu saja untuk memukul mundur Yumika. Concentration dari sisi Kenji nggak bisa bertahan dari beberapa damage yang diberikan dari seorang Ichel dan juga Gyogoy membuat ia harus tumbang, namun middle turretnya masih terselamatkan tentunya dari gempuran yang diberikan oleh Yumika. Well, di mana turret demi turret sudah mulai rontok untuk Dewa United Eve. Hanya tersisa inner middle turret aja untuk di area middle turretnya. Dan base turret buat Dewa United Eve melakukan defensif. Walaupun sekarang bahkan inner middle turret gak bisa di-defense oleh Dewa United Eve. Ya, benar sekali. Dan ini dari wave minus kerja pergerakan dari Yumika terlihat di area bottom lane. Mereka coba untuk like set up Lele Pinkan bergerak di karena depan ada efek link prostitution dibuka oleh seorang Lunok. Dan kini Dewa United Eve berhasil membekul mundur rejector. Penyelamatan karena Lele Pinkan dibuka begitu saja dari seorang AG, dan kita bisa bilang dua Yumika udah mulai prefer untuk mundur dan gak lupa untuk langsung mengamankan peluang yang ia bisa amankan dengan mengakuisisi jungle pattern yang dimiliki oleh seorang Cherry. Tapi NG mencoba untuk menabrak ejectornya walaupun miss. Masih ada corrosive strike tadi menghentikan seorang NG, dan Dewa United Eve langsung dalam mode back. Karena dari Yumika sudah mulai berdatangan, bahkan base bottom turret dicakar sama Lele. Mencoba untuk di corrosive strike oleh seorang Janie, tapi sepertinya Janie malah terlempar. Immortalnya pecah, Rachim mencoba untuk cover, tapi seperti Janie tidak bisa diselamatkan. Itu ibaratnya seperti cinta kalian yang jomblo-jomblo yang berharap masih bisa balikan. Waduh, sakit banget ya pastinya. Karena kini dari Dewa United Eve juga harus mulai hati-hati tentunya untuk mulai mengkalkulasikan langkahnya. Mereka sudah dalam keadaan yang tertekan. Mereka struggling karena semua objektif mereka sudah diamankan oleh Yumika secara habis-habisan. Kesenjangan sosial sudah mulai terjadi dalam match ini. Dan bahkan kalau kita bisa bahas dari item juga, Lunox sudah mengamankan Genius One. Karena damage yang diberikan akan jauh lebih sakit ke area tubuh dari seorang Kenzie. Dan juga udah jadi 2 item magical damage yang kita tahu ya, lagi terkait dengan COD. Di selain S juga udah cukup sakit dengan Shadow Twin Flare dan juga Divine Glaive yang sudah ia kantong. And gini ya, kalau seandainya kita bahas based on the draft, Dewa United Eve ini bisa dibilang tidak terlalu diunggulkan jika harus bermain ke area late game. Karena seperti yang kita tahu, Brody itu bukan marksman late game yang memang bakal jadi ujung tombak banget. Yes, damage-nya nge-burst, tapi torment memory itu bisa ditahan dengan beberapa item defensive yang mungkin nanti bakal dibuild sama Yumika. Sedangkan Cherry sebagai Hisansen ini kan hero yang bisa dibilang termasuk snowballing. Dimana dia juga harus mendapatkan poin kill di early game, dia juga harus mendapatkan pundi-pundi gold yang begitu banyaknya, baru dia bisa ngegendong teman-temannya nanti. Tapi lihat sekarang, mereka dalam mode defensif dan Lordnya pun masuk dari area bottom. Benar sekali, ada bottom lane sudah mulai terlihat masuk ke area teras urban lagi Dewa United Eve. Coba untuk lagi sabut hangat, tapi Lordnya terlihat masuk ke area base turret, dan kini inner bed turretnya udah mulai ditumpangkan begitu saja dan langsung di-poking like kawan ada Yumika. It's no disaster karena Yumika bisa langsung menangkan game kita yang pertama di match yang pertama atas Dewa United Eve.